Lindungi 5 wanita. Para pemimpin dari wilayah barat dan selatan justru kegirangan dengan bala bantuan yang tidak terduga. Mereka bersorak-sorai dengan bantuan Sun Yao dan semua rekan-rekannya. Raja Kera Emas, Raja Unicorn Badak, seru Raja Han. Itu Raja Macan. Hore! Kelima wanita kekasih Excel Simo juga gembira. Banyak orang yang mengenali ketiga raja itu dan pasukannya. Penatua Agung, Raja Long, Raja Han dan para pemimpin mengangkat tangan mereka yang terkepal. Apalagi Raja Kera Emas selalu tampil mencolok setiap kali tampil. Gayanya yang isentrik dan penuh sensasi membuat banyak orang tersenyum. Momentum yang tepat. Adik, saatnya keluarkan pasukan rahasia kita untuk mendukung mereka. Titah Long Wenhua pada Raja Long. Baik, jawab Raja Long. Lalu ia menganggukkan kepala kepada ajudannya. Saatnya mereka keluar untuk mendukung Raja Kera Emas. Titah Raja Long kepada ajudannya. Segera ajudannya mengibarkan bendera di arah selatan kota Satria. Setelah tanda bendera itu dikibarkan, muncul burung angsa dan lebah api yang mencapai puluhan ribu ekor. Bentang burung angsa mencapai 3 meter. Panjang dari kepala hingga ekornya mencapai 2 meter. Warnanya seputih salju dan matanya berwarna biru. Sedangkan lebah api seukuran bayi usia 1 tahun, dengan tubuh mengeluarkan api. Kedua ras binatang itu melesat dengan cepat ke arah pasukan Ponyx, Bihi dan Gagak Hitam. Segera burung angsa menyerang pasukan Gagak Hitam, dan lebah api menyerang burung Bihi. Gumem, gumem. Ledakan demi ledakan saat semua pasukan saling menyerang. Pasukan darat juga tidak kalah sengit. Mereka saling membunuh dengan sadis. Mengetahui jika pasukannya telah terkepung, Raja Huang, Raja Yuehu dan para pemimpin berdiri. Kita tidak bisa tinggal diam saja, jika tidak ingin kita menang dengan tragis. Kata Raja Huang yang tidak ingin kehilangan banyak pasukan walau dia yakin dengan kemenangan ini. Benar, ayo kita bunuh mereka semua. Jawab Si Siang yang sudah tidak sabar membalas kekalahan di hutan logam. Ia segera melesat ke depan dan disusul semua pemimpin. Hanya Guangru yang tinggal dan melihat di mana para wanita juga ikut bertarung. Guangru hanya tertarik pada 5 wanita itu semenjak di perbatasan kematian. Demikian juga dengan Raja Long, Raja Han, Penatua Agung dan semua pemimpin juga mulai bergerak ke medan perang. Penatua Agung tersenyum saat melihat lawan tandingnya, yaitu Si Siang. Semua pemimpin saling menentukan lawannya masing-masing. Wush! Lama tidak bertemu, kawan, sapa Long Wenhua saat menghadang Si Siang. Peri benua level 2. Pantas saja aku tidak bisa melihat kekuatannya. Batin Si Siang yang sedikit ketakutan. Sebab dia hanya berada pada tingkat peri benua level 1. Jika tanpa kehadiran Guangru, Penatua Agung sudah sejak di perbatasan sudah menghentikan peperangan ini. Namun, karena Guangru lebih kuat 3 level, Penatua Agung hanya menerima saja peperangan ini. Kembalikan saja kedua putra mahkota kerajaan Huang. Jika ingin menghentikan peperangan ini, tuduh Si Siang pada Long Wenhua. Otakmu apa sedang keracunan? Bagaimana bisa kalian menuduh kami tanpa bukti? Elak Long Wenhua yang tidak mau menerima tuduhan Si Siang. Kamu sebagai Penatua Agung, bukannya mendamaikan situasi tapi malah memperkeruh keadaan. Lanjut Long Wenhua dengan mencemooh sikap Si Siang. Sudah jelas jejak terakhir mereka menuju ke arah ini. Pasti kalianlah yang telah menculik mereka. Bentak Si Siang yang marah dengan ucapan yang merendahkan dirinya. Bodoh.
Jika aku menuduh kalian yang telah memusnahkan klan Ming, apa kalian terima? Hah? Lebih penting mana kehilangan satu klan dengan hilangnya putra mahkota? Apa otakmu tidak berpikir dengan baik akan kejadian ini? Apa kamu tidak merasa jika ada dalang yang mengadu domba kita? Cecar Long Wenhua kepada Si Xiang, berharap jika dia bisa sadar. Si Xiang yang dicecar banyak pertanyaan menjadi bingung harus berbicara apa. Namun, demi ambisinya yang sudah lama dipendam, Si Xiang tidak menjawab pertanyaan Long Wenhua. Sudah, aku tidak peduli. Nasi sudah menjadi bubur. Hanya satu pilihanmu, menyerah atau binasa. Pekik Si Xiang dengan menunjuk wajah Long Wenhua. Long Wenhua menutup matanya sebentar untuk menahan emosinya. Dengan membuka matanya, ia melirik ke arah Guangru yang selalu mengamati kelima wanita idamannya. Baik, jika itu tujuanmu yang sebenarnya, kami juga tidak akan menyerah tanpa bertarung, jawab Long Wenhua. Gumem, gumem. Ledakan basis kultivasi keluar dari tubuh Long Wenhua dan Si Xiang. Dengan kalahnya level, Si Xiang mundur beberapa langkah. Guangru segera melihat ke arah kedua penatua itu, dan tersenyum tipis tanpa berniat membantu. Pertarungan anak-anak, gumam Guangru dan kembali memperhatikan wanita yang disukai. Gumem. Long Wenhua menyerang Si Xiang yang sudah jelas kalah dalam kekuatan. Mereka berdua terus beradu pukulan. Dan Long Wenhua jelas lebih unggul. Merasa dirinya tidak bisa menang dengan wujud manusia, Si Xiang merubah menjadi wujud binatang ular. Gumem. Setelah berubah, Si Xiang meningkatkan kekuatan hingga naik satu level. Melihat musuhnya berubah, Long Wenhua mendengus, dan kembali menyerang tanpa ikut berubah wujud. Bang! Bang! Kini kedua orang itu seimbang. Walau Si Xiang berubah menjadi ular dengan panjang mencapai 150 meter, dan di kepalanya terlihat mahkota kecil, Long Wenhua masih mampu mengimbangi. Semakin lambat, ejek Long Wenhua sambil menghindari serangan ekor Si Xiang. Di sisi lain, Sun Yao dengan brutal membantai pasukan burung dengan senjata tombak pemberian Excelsimo. Tanpa ampun menikam kepala setiap prajurit burung. Sun Yao yang memiliki kekuatan Sein level puncak, tidak ada yang menandingi. Bahkan Jenderal Huang Yang dan Raja Huang kewalahan melawan. Hahaha, inikah rajanya semua ras burung? Sun Yao tertawa terbahak-bahak dan mencemooh mereka berdua, sambil meletakkan tombaknya di bahu. Jelas Raja Huang dan Jenderal Huang Tianzun kalah, sebab basis kultivasinya terpaut jarak 4 level untuk Raja Huang, dan 5 level untuk Jenderal Huang Tianzun. Mereka sengaja dipermainkan oleh Sun Yao, untuk memberikan kesempatan kepada bawahannya membantai pasukan burung. Kedua saudara itu akhirnya memutuskan untuk berubah menjadi wujud asli, yaitu burung Ponyx. Gumem, gumem. Kedua juga mampu meningkatkan kekuatan hingga 1 level. Sun Yao menyeringai melihat perubahan mereka. Tuan muda, apa Anda hanya melihat saja? Jika mereka menang, Anda juga yang akan dirugikan, kata Raja Huang pada Guangru dengan telepatinya. Baik, aku akan ikut campur. Tapi, tangkap kelima wanita itu, jawab Guangru kepada Raja Huang, sambil meregangkan tubuhnya yang kaku. Merasakan niat membunuh tertuju pada dirinya, Sun Yao melihat ke arah Guangru yang tersenyum padanya. Lalu, Sun Yao melihat Raja Huang sedang menatap kekasih rajanya. Saudara Bao, Saudara Xinyu, lindungi istri Raja Simo, teriak Sun Yao yang tahu niat Raja Huang dan jenderalnya.
Mendengar suara Sun Yao yang mengema, segera semua orang dari pihak Raja Han melihat keberadaan Raja Huang dan jenderalnya. "Serahkan pada kami, Saudara Sun," jawab Hei Bao Raja Macan Kumbang. "Kalian hati-hati, dan jangan terpisah." Peringatan Raja Han pada kedua putrinya sambil bertarung dengan Hei Wuya bersama Raja Long. Xiao Qiao segera mendekati muridnya yang sedang bertarung dengan pasukan darat. Mendengar ucapan ayahnya, Han Xing dan Han Chun menarik Ming bersaudara untuk menjauhi medan perang. "Kita jangan terpisah," perintah Xiao Qiao kepada keempat wanita itu. "Wush, wush. Jangan khawatir, Nona. Kami akan melindungi kalian," ujar Masiniu kepada kelima wanita itu, saat dia dan Hei Bao sudah menghampiri mereka. Episode sebelumnya. Chapter 91 Pertempuran di Kota Satria. Episode berikutnya. Chapter 93 Kekalahan Sun Yao. Chapter 93 Kekalahan Sun Yao. Datangnya bala bantuan. Melihat kelima istri rajanya telah dilindungi, Sun Yao segera menjauhi medan perang. Melihat jika targetnya dilindungi oleh kekuatan di atas Raja Huang dan Jenderal Huang Tianzun, Guangru menjadi kesal. "Bocah idiot, lawanmu adalah yang ada di sini," ejek Sun Yao kepada Guangru. "Siapa yang idiot?" "Hah." Guangru sangat marah dengan hinaan Sun Yao. "Itu dia," kata Sun Yao dengan menunjukkan ke arah samping Guangru. Guangru segera mengikuti jari telunjuk Sun Yao. Setelah memeriksa di sekitar dan tidak menemukan siapapun, semakin membuat Guangru marah. "Bajingan. Itu berarti aku." "Hah?" bentak Guangru dengan menunjuk dirinya sendiri dengan mata melotot. "Bukan. Tapi siapa lagi?" jawab Sun Yao dengan mengangkat kedua bahunya. Semua orang yang sedang bertarung dengan serius, tiba-tiba ingin ketawa, saat mendengar pertengkaran mereka berdua. Sejenak berhenti dan kembali bertarung lagi. "Kamu mempermainkan aku. Hah? Monyet jelek. Awas kamu!" teriak Guangru yang merasa dipermainkan. "Sudah aku bilang, bukan. Tapi siapa lagi?" ujar Sun Yao seperti orang yang tidak merasa mempermainkan orang. "Bangsat!" umpat Guangru yang langsung melesat menyerang Sun Yao. "Gumem!" Sun Yao segera merubah dirinya dalam bentuk sempurna. Seketika kekuatannya meningkat hingga tingkat peri benua level 5. Kini kekuatannya setara dengan Guangru. "Gumem! Sial! Binatang jenis apa ini?" Guangru yang kaget dengan mengeluarkan basis kultivasinya untuk memblokir tekanan aura kekuatan Sun Yao. Semua orang yang tidak mengetahui kekuatan Sun Yao yang sebenarnya juga kaget. Kekuatan kedua orang itu membuat pertempuran terhenti, dan bergerak menjauhi mereka berdua. "Hebat! Aku tidak menyangka jika penghuni hutan penguasa mampu meningkatkan kekuatan hingga tingkat peri benua. Luar biasa!" puji Ratu Kerajaan Huang Jingjiao. Ratu Jingjiao sedari tadi hanya mengamati dari pinggir hutan logam, bersama pemimpin Akademi Pedang Surga. Mereka tidak berniat membantu rajanya bertempur dengan musuhnya. Apakah Raja Kera Emas itu yang membunuh pasukan kelelawar dan yang lainnya? Gumam Jing Yimin yang masih memikirkan siapa pelaku yang membantai pasukan kelelawar. Mungkin saja, dengan bantuan Raja Unicorn Badak dan Raja Macan Kumbang, pasti dengan mudah menghancurkan pasukan kelelawar, sahut Ratu Jingjiao yang sudah menebak pelakunya. "Hahaha. Aku, Pangeran Kera Ilahi. Namaku Sun Yao. Bocah, jangan kira kau saja yang kuat di benua ini,"
Sun Yao tertawa melihat musuhnya terkejut. Dia seperti biasanya selalu menyombongkan diri saat bertarung. "Huf, hanya monyet biasa," dengus Guangru yang menghina Sun Yao. Jika aku monyet biasa, kenapa kamu ketakutan? Hahaha. Cemooh Sun Yao. "Wush. Aku ingin tahu seberapa hebat kamu," kata Guangru sambil melesat ke arah Sun Yao dengan mengepalkan tangan kanannya. "Oh, ingin beradu fisik? Ini favoritku," balas Sun Yao dengan menyimpan senjata tombaknya, dan segera melesat menyerang Guangru yang sudah dekat. Wush! Gumem! Dua kepalan saling beradu dan mengeluarkan gelombang kejut. Semua orang segera bergerak mundur lagi agar tidak terkena efek pertempuran hebat mereka. Setelah jauh dari pertarungan mereka berdua, kembali para pemimpin saling bertarung. Penatua Agung Long Wenhua masih bertarung dengan Si Xiang. "Apa hanya segini saja?" ejek Sun Yao sambil terus-menerus menyerang Guangru, yang kewalahan menangkis semua serangan Sun Yao. "Sialan, kamu telah memaksakan diriku," jawab Guangru dengan mundur lebih jauh, dan ancang-ancang mengeluarkan kekuatannya. Gumem. Seketika kekuatan Guangru meningkat satu level. Dengan peningkatan itu, fisiknya juga berubah. Di kepalanya keluar dua tanduk, dan juga memiliki ekor. Kulitnya juga berubah menjadi merah darah. "Ras iblis," gumam Sun Yao yang syok melihat perubahan Guangru. Sun Yao dan semua orang juga terkejut, termasuk pihak Guangru yang langsung berhenti bertempur. Aura kematian yang keluar dari tubuh Guangru menekan semua orang. Sengaja Guangru tidak mengendalikan auranya. Ia ingin semua orang ketakutan padanya. "Hahaha. Lihat dirimu yang kini ketakutan." Guangru tertawa dan membalas ejekan Sun Yao. "Apa tujuanmu datang di benua Jiangsan? Jangan bilang ingin memperbudak kita semua," tebak Sun Yao dengan nada marah dan penuh kebencian. Hanya beberapa pemimpin di pihak Guangru yang tahu tujuannya. Namun, walaupun mereka tahu tujuannya, mereka tidak tahu wujud sebenarnya Guangru. Ras iblis sudah terkenal sejak dulu. Mereka terkenal akan ambisi menguasai benua kelahiran. Banyak tipu daya yang dilakukan oleh ras iblis untuk mewujudkan kekuasaannya. Istana Iblis Timur tidak hanya beranggotakan ras iblis. Banyak berbagai binatang ganas bergabung di dalamnya. Ada 4 binatang ganas yang terkenal, dan mereka semua disegel oleh para dewa dan dewi. "Hahaha. Sudah jelas. Kenapa kamu tanya?" tawa Guangru yang tidak menyembunyikan tujuannya di benua Jiangsa. Ucapan Guangru membuat semua orang semakin membenci. Bahkan Ratu Jingjiao, Jing Jimin dan beberapa pendukung yang kontra terhadap Raja Yuehu. "Sekarang, giliranku," kata Guangru. Wush! Sial! Cepat sekali! Sontak Sun Yao terkejut dengan kecepatan Guangru. Buk! Buk! Gumem! Sun Yao tidak mampu mengimbangi kecepatan Guangru yang telah berubah wujud. Apalagi kekuatannya tidak seimbang lagi. Seluruh tubuh Sun Yao terkena pukulan bertubi-tubi tanpa bisa melawan balik. Wush! Gumem! Tubuh Sun Yao melesat ke bawah, dan menghantam tanah. Ledakan benturan itu membentuk kawah. Guangru tertawa terbahak-bahak saat berhasil mengalahkan Sun Yao. "Terlalu lemah," kata Guangru setelah melihat Sun Yao tidak bergerak. Lalu tatapannya kembali melihat kelima wanita yang dia inginkan. Suasana hening setelah Sun Yao dengan mudah dikalahkan. Hanya beberapa pemimpin pendukung Guangru yang terlihat senang, seperti Si Xiang, Hei Wuya, Raja Huang dan Raja Yuehu. "Tangkap kelima wanita itu,"
Aku ingin bersenang-senang dengan mereka. Hahaha. Titah Guangru kepada pengikutnya. Segera Raja Huang dan semua pemimpin pendukungnya bergerak di mana kelima wanita itu dilindungi. Jangan pernah sentuh istri dari Raja Simo. Hardik Masiniu kepada musuhnya. Segera Raja Han, Long Wenhua dan semua pemimpin melindungi kelima wanita itu. Bahkan semua pasukan membentuk perisai pertahanan. Wush. Hahaha. Bisa apa kalian? Ujar Guangru yang segera melesat di depan para musuhnya yang melindungi kelima wanita itu. Aura kematian Guangru terfokus kepada orang yang berada di depannya. Semua orang yang memiliki basis kultivasi rendah langsung berlutut. Aku bisa membunuhmu. Wak. Suara familiar terdengar oleh semua orang. Setelah Guangru menghina semua musuhnya. Kemudian, setelah suara pria yang familiar terdengar, disusul suara pekikan burung. Segera semua orang mencari sumber suara yang berada di belakang mereka. Terlihat gerombolan burung sebesar gunung, dan terlihat juga beberapa burung yang lebih kecil mengeluarkan petir. Jumlah mereka mencapai ribuan, hingga membuat siang menjadi malam. Sekali kepakan sayap melesat hingga ribuan mil. Dengan cepat gerombolan itu tiba. Guangru dan semua pendukung sontak kaget melihat gerombolan itu. Bayi ajaib datang. Hahaha. Guan Mei. Segera semua orang bersorak-sorai melihat orang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Berbeda dengan Guangru, dia berjalan mundur karena aura kuat yang keluar dari gerombolan itu. Tak terkecuali, kelima wanita itu sangat gembira dengan datangnya kekasih mereka. Terlihat air mata bahagia. Setelah beberapa saat yang lalu situasi begitu menegangkan. Akhirnya, Excel Simo datang dengan menunggangi Raja Feng. Di sampingnya berdiri Loi Anti dan Bao Sui. Di sebelah Raja Feng berjajar ribuan ras Thunderbird. Dan di belakang Raja Feng adalah anggota ras burung gajah. Episode sebelumnya. Chapter 92 melindungi 5 wanita. Episode berikutnya. Chapter 94 menyelesaikan masalah dengan masalah baru.